Ya, Bapak Ibu sekalian, kita membahas topik yang terakhir untuk kesempatan ini di bawah tema utama yaitu Injil palsu dalam gereja. Dan kita nampaknya nanti begini, Pak, Bapak kenapa tidak menyampaikan Injil yang benar? Ya temanya itu. Lagi pula kita dikejar waktu. Waktunya hanya 30 minutes every session. So I think enough lah. Injil palsu dalam gereja. Sebenarnya begini, pada waktu kita mempelajari Injil palsu, kita yang sudah belajar Injil yang sesungguhnya dengan otomatis baru melihat, oh ya begitulah, maka Injil palsu yang namanya Injil yang sejati ya begini, yang kontras, yang berlawanan dengan Injil palsu. Tema berikut, Injil palsu sama dengan Injil lain, atau Injil lain sama dengan Injil palsu. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan tesis saya. This is my thesis. Pemberita yang palsu pasti hidup dalam kepastuan. Ya pasti. Dan memberitakan Injil ya dengan demi kepentingan, memberitakan Injil demi kepentingan. Ia memberitakan Injil palsu sehingga menghasilkan para petobat palsu. Karena dari buahnya lah kamu mengenal mereka, baik si penginjil palsu maupun mereka-mereka yang bertobat secara palsu, ya orang Kristen palsu. Itulah tesis saya, bisa dibantah, bisa ditanya. Demikian. Kita baca Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12. Tetapi kita membatasi pembacaan, nanti Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah pernah baca berkali-kali. Namun saya hanya membaca sejumlah kalimat. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Cepat sekali kamu berubah. Kamu pelin-pelan sekali ya. Kamu nggak punya pendirian, kok cepat berubah. Bapak Ibu, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ya ada orang yang mengacaukan kamu dengan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Putar balik. Menipu Injil Kristus dengan Injil yang lain. Tetapi begini. Sekalipun kami atau seorang malaikat pun, apalagi hanya doktor, hanya MTH, hanya ketua sinode, malaikat aja pun Paulus tidak peduli. Tetapi andai kata kami pun, sekalipun kami, ya, bahkan seorang malaikat pun dari sorga yang coba-coba memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah ia. Bapak Ibu, tegas sekali. Untuk kebenaran jangan main-main. Untuk kebenaran jangan sombong tentu, tapi jangan juga kompromi. Untuk kebenaran tidak boleh main-main, dan untuk kebenaran tidak boleh kita melunturkan standar dan pegangan kita. Dan Paulus menekankan, terkutuklah dia. Karena itu menyangkut mati hidup, Bapak Ibu. Injil itu bukan menyangkut lapar kenyang. Injil itu bukan menyangkut sehat sakit. Tapi Injil itu menyangkut mati hidup, menyangkut binasa selamat. Maka harus tegas sekali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Klarifikasi istilah. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12, kita menemukan kriteria Injil palsu di dalam teks Galatia ini. Yang pertama, Injil palsu itu bukan Injil, tapi menyerupai Injil. Tidak mungkin yang asli menyerupai yang palsu. Yang benar yang palsulah yang menyerupai asli. Bahkan mereka berbuat lebih asli lagi. Kelihatan seperti pendeta-pendeta palsu mencoba memerankan diri mereka nampak lebih asli daripada yang asli. Karena mereka menyerupai, kemampuan menyerupai mereka tinggi. Dan Allah tidak menyerupai, dengar baik-baik. Allah tidak pernah menyerupai manusia, tapi Allah menjadi manusia. Allah bukan penipu, tapi setan penipu. Dia menyerupai manusia, dan setan menyerupai Allah. Itulah mereka yang memiliki bapaknya penipu. Injil palsu itu menyerupai Injil sesungguhnya. Dia punya tipu daya menyerupakan dirinya. Allah tidak pernah menyerupakan dirinya dengan kita.
Tapi Allah menjadi jujur, tulus apa adanya. Becoming the human being in Christ Jesus. Bukan menyerupai. Yang kedua, kriteria Injil yang kedua, yaitu Injil palsu. Yang kedua, bukan Injil tentang Kristus. Injil palsu yaitu orang yang terlalu banyak bicara kebenaran tanpa Kristus. Orang yang terlalu bicara banyak tentang gerejanya, gerejaku, ibadahku, pujian penyembahanku, tanpa Kristus. Inilah kriteria Injil palsu, di mana Kristus tidak menjadi sentral pemberitaan. Kristus tidak menjadi sentral kehidupan. Kristus tidak menjadi sentral gereja, tidak menjadi sentral penginjilan. Itulah Injil palsu, tegas. Tidak pernah ada dua Tuhan. Ya, Injil palsu. Bapak Ibu, berapa banyak khotbah kita yang miskin Kristus, kaya diri sendiri, kaya lembaga saya, yang diomongin kebanyakan tentang lembaga sendiri, gerejaku, programku, dan semuanya. Tapi Kristus less, kurang diberitakan. Dan yang ketiga, kriteria Injil palsu itu bukan Injil yang diberikan oleh Paulus. Yaitu pada masa itu ada Injil yang di luar yang diberitakan oleh para rasul. Apa artinya? Injil apostolik. Apa artinya? Injil yang karena pengakuan Allah, karena penetapan Allah. Bukan Injil yang dibawa oleh orang yang mau jadi penginjil sesuka hati. Tetapi Injil yang ditetapkan oleh Allah melalui pengajaran orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Bukan sembrono sekedar khotbah. Wah, nggak dipanggil jadi pelayan Tuhan kok. Hanya karena gagal bisnis mau jadi hamba Tuhan kita enak. Ada berapa istri saja yang kecewa dengan suaminya karena dipikir menikah dengan pendeta itu adalah orang-orang baik. Ternyata kecewa. Kenapa? Menikah dengan mantan pengusaha yang gagal usahanya, tapi kemudian menjadi pendeta tanpa panggilan, walaupun dipanggil-panggil. Yang keempat, bukan Injil dari orang jujur, karena dia menyerupai. Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Jadi pertama kita juga melihat, dari buah kehidupan hamba Tuhan itulah. Kalau buah-buahnya penipu, suka bohong, suka ganggu perempuan, suka ganggu laki-laki lain, itu bagi saya itu penipu, bukan penginjil. Tegas kita, tidak boleh kompromi. Kalau suka-suka minta-minta uang, itu tidak sehat. Hamba Tuhan yang tidak sehat. Kita harus clear di sini. Saya sama dengan Bapak Ibu, bergumul juga supaya Tuhan pertahankan kita. Tapi kami kecenderungan orang yang hidupnya tidak sama dengan Injil, bagi saya itu bukanlah pemberita Injil yang sejati. Yang keenam, kelima. Bukan Injil dari Allah, tapi dari manusia. Dari pikiran manusia. Dari keinginan manusia. Untuk menyenangkan telinga manusia. Inilah kriteria dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12. Silakan Bapak Ibu periksa sendiri lebih lanjut ya. Kita go on. Lanjut. Injil palsu dalam gereja bukan tentang Kristus, tetapi itu tanpa Kristus. Bukan hal-hal yang substansial, yang disampaikan itu hal-hal yang ringan-ringan, bukan yang mendasar, yang fundamental, yang substansial, tapi yang dikatakan Injil kulit. Ya, tahu Injil kulit? Yaitu Injil yang bicara hal-hal yang tidak menyangkut mati hidup. Bapak Ibu, jari saya terpotong, saya nggak akan mati. Jantung saya diambil, saya mati. Mari kita bicara, kalau kita bicara Injil, kalau hanya bicara soal jari, kulit, rambut, itu jari, itu kulit, itu ringan. Tapi Injil itu bicara mengenai hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar maksud saya, dan hal-hal yang substansial, menyangkut mati hidup, menyangkut selamat binasa. Itulah Injil, Bapak Ibu. Jangan dikecilkan. Injil hanya urusan-urusan kebahagiaan. Terimalah Injil bahagia. Oh, Mama Mia. Ini menyedihkan sekali. Injil tidak membahagiakan, tetapi menyelamatkan. Injil mengampuni. Ya, bagi saya lebih lagi orang yang diampuni lebih dari bahagia, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, bukan Injil biblical, tetapi Injil non-canonical. Bapak Ibu, Injil non-canonical yang sekarang ini sedang heboh, Injil Thomas, Injil Yudas, dan Injil yang lain. Kemudian yang sebelumnya juga ada
pada masa gereja mula-mula, ada Injil Maria, ada Injil Stefanus, ada Injil nama-nama Andreas. Itu yang bukan Injil. Itu namanya Injil non-kanonikal. Yang Bapak Ibu sudahlah, silakan mempelajari Injil itu. Tapi luculah kalau Bapak Ibu mengkritik Injil sekarang yang adalah, saya batasi pada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Injil. Lalu Bapak Ibu menggunakan referensi Injil Thomas, Injil Yudas, Injil setan, mengkritik Injil sekarang. Itu kebodohan berpikir. Kenapa? Injil itu ditemukan pada tahun berapa? 1995, ada yang bertahu. Itu Injil yang baru. Dan banyak kali bertentangan. Memang mengkisahkan beberapa hal yang ada kemiripannya dengan Matius, Markus, Lukas. Tetapi yang namanya substansi beda sekali. Bagi saya hanya orang bodoh yang mengkritik Alkitab, mengkritik Matius, Markus, Lukas dengan Injil Thomas, dengan Injil Yudas dan lainnya. Itu salah belajar itu. Mari kita memperhatikan. Karena memang betul di dalam Injil-Injil itu non-kanonikal ini juga mengutip banyak tokoh Bapak Gereja. Tapi jangan lupa, Bapak Gereja abad 4, abad 5. Ya, sedangkan Injil itu abad 1, abad 2. Sudah ada 200 tahun. Bagaimana mungkin kita lebih percaya Bapak Gereja daripada Injil? Ini kekeliruan besar dalam berpikir. Memang perlu sekolah teologi. Saya yang sudah sekolah teologi masih gentar sekali. Jangan-jangan salah ngomong. Belajar dulu sungguh-sungguh baru bicara. Yang keempat, bukan Injil anugerah saja, tetapi Injil dengan Injil dengan A, B, C, ada tambahan Injil plus. Injil anugerah saja, tapi harus ada usaha, Pak. Harus ada kerjasama dengan Allah. Bagi saya Injil tambah Injil yang tidak murni. Bagi saya namanya anugerah semata, anugerah mutlak, di absolute grace. Itu artinya bukan berarti mengabaikan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia baru ada setelah dia bertobat. Sebelum manusia bertobat, manusia tak mungkin bertanggung jawab. Pendosa di kuasa setan kok bertanggung jawab. Hanya orang yang telah bertobat yang baru bertanggung jawab. Tapi yang belum bertobat tidak akan mungkin bertanggung jawab. Hanya memerlukan anugerah Allah mutlak absolut. Ya. Yang kelima, bukan Injil ontologis tapi Injil fungsional. Paling banyak sekali. Dulu memang ini ada kesenjangan. Pada waktu gereja-gereja Eropa datang ke Indonesia, katakanlah Indonesia, Malaysia, atau ke dunia Asia, ke dunia ketiga, Amerika Latin dan sebagainya, mereka datang dengan konsep-konsep ontologis tentang Tuhan di sorga, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang pribadinya sempurna dan sebagainya. Nah, lalu mereka datang, teologi mereka itu tidak begitu mendarat. Muncullah teologi kontekstual, lalu muncullah gagasan-gagasan teologi from below. Akhirnya muncullah teologi yang membahas tentang teologi penderitaan, teologi sengsara, teologi sakit hati, teologi kerbau, teologi anjing, teologi monyet, teologi banana, teologi tomat, dan sebagainya. Karena mau menyesuaikan dengan konteks sekarang. Ini betul-betul teologi, ini banyak buku seperti itu, banana teologi dan frog teologi. Dan karena mereka ingin fungsional. Injil yang mereka katakan Injil kebergunaan, Injil fungsional, Injil operasional, Injil kebergunaan. Tidak lagi, akhirnya sekarang banyak orang tahu Tuhan hanya karena dia penyembuh, ya buat mujizat. Tapi nggak lagi mengakui Tuhan yang adalah pribadi suci yang dikagumi. Even though he doesn't helps us in our condition now. But I believe, even though. Nah, sekarang kalau Tuhan tidak jawab doaku, goodbye. Karena Injil fungsional. Kalau Tuhan tidak mendengar doaku, sorry, goodbye. Karena Injil fungsional. Tapi Injil ontologis dan fungsional harusnya, kalau orang memiliki Injil ontologis, akan berkata, sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon anggur dan sebagainya, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, aku akan tak beria-ria setia misionaris. Sekalipun nggak ada dukungan misionaris, dukungan sponsor. Gereja-gereja Indonesia itu egoisnya banyak, misionaris diabaikan. Tetap saya dalam misi. Nak mau tinggalkan ladang misi. Itulah yang namanya Injil ontologis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan Injil teosentris, tapi Injil antropologis. Senantiasa mengukur semuanya dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Yang penting manusia dipuaskan. Manusia keperluannya tercukupi. Manusia terjawab masalahnya. Itu semua manusia. Terlalu teosentris. Ini bukan teologi, tapi antropologi.
Bapak Ibu, ini semua Injil-Injil yang palsu, Bapak Ibu, palsu. Bukan Injil iman, tapi iman but plus apa? Injil iman. Akhirnya orang berkata, ya iman is not enough bagi saya. Coba dengar, ada kalimat, iman is not enough. Bahaya ini. Bagi saya, enough is final. Faith is final. And after faith, I do anything, apa yang berkenan pada Tuhan. Tapi kalau kita mau ubah, bukan Injil iman, tapi Injil iman tambah apa? Bagi saya ini bagi saya meremehkan anugerah Allah yang diterima hanya oleh iman, bukan oleh bla 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 dan sebagainya. Nanti setelah percaya beriman, barulah berbuat, baru plus. Bapak Ibu, bukan Injil Kristus tapi Injil lembaga. Ini hati-hati, Injil lembaga. Ya, akhirnya menjadi orang yang sangat cultism. Banyak lembaga-lembaga, pemimpin-pemimpin gereja tersebut atau pemimpin-pemimpin lembaga sampai disembah-sembah, sampai ya diperlakukan hampir seperti Tuhan, karena mengganti posisi. Ini pengkultusan hamba Tuhan itu benar-benar melawan Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, ini pun namanya Injil palsu. Dan orang sudah tahu dia. Saya tidak heran, saya heran sekali. Sudah tahu itu hamba Tuhan itu buku-bukunya menyesatkan, masih dibela-bela oleh jemaatnya karena fanatis. Kenapa? Karena bukan Injil Kristus lagi, yang ada Injil pendeta. Hati-hati membuat hamba Tuhan sentral gereja. Ini temannya setan. Saya pun mewanti-wanti diri saya sendiri. Jangan saya menjadi pusat pelayanan. Jangan saya menjadi pusat keluarga. Pusat keluarga Kristus, pusat pelayanan Kristus, pusat gereja Kristus. Jangan mengubahnya. Pusat gereja adalah ketua sinode, pusat gereja adalah pastor, pusat gereja adalah penatua, pena muda, pena apa saja. Itu bagi saya penyelewengan. Dan itu namanya Injil palsu. Saya terus terang. Nanti saya berikan uraian lebih lanjut. 9. Bukan Injil kepastian, tapi Injil semoga. Kenapa? Karena ya tergantung Pak. Tapi kalau manusia mau ikut Tuhan, kalau dia tidak mau ya tergantung manusia lah Pak. Kalau manusia sudah setia ikut Tuhan, tapi akhirnya Pak dia kemudian kendor dan tidak semangat lagi, ya terserah dia lah Pak tuh. Bagi saya bukan begitu cara kerja Alkitab. Cara kerja Allah bukan begitu. Allah memulai segala sesuatu, maka dia setia dan adil. Dia akan memimpin kita walaupun banyak kelemahan. Kita akan sampai pada akhir berkemenangan. Bukan kita yang menentukan Tuhan. Ini satu Injil palsu bagi saya, yang menekankan Injil kepastian, tapi kemudian dia tidak mengakui adanya kepastian dalam Injil. Semoga, insya Allah, moga-moga. Yang ke-10 Injil keselamatan, tapi Injil dan juga Injil kesejahteraan. Ini yang muncul dengan teologi sukses, yang mengedepankan kesejahteraan sebagai tema Injil. Maka tema khotbahnya makin laris dan makin disukai dan makin diundang oleh banyak pendeta dan oleh gereja karena temanya kesejahteraan. Kesejahteraan, Allah menjanjikan kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, haleluya. Dan lupa dengan esensi Injil, yaitu salvation, keselamatan. Itu yang sekarang bentuk-bentuk daripada Injil palsu. Bukan yang dikotbah, bukan Injil pertobatan, tapi Injil kehidupan. Mari kita belajar kehidupan. Ini terlalu banyak juga dari psikologi, kehidupan. Mari kita belajar kehidupan. Hidup itu harus begini, hidup itu harus begini. Bagi saya itu nomor 2. Yang pertama, pertobatan dulu baru hidup. Bagaimana orang mau hidup tapi tanpa pertobatan? Harus bicara yang utama, repentance, conversion, and then we can live. Without conversion, without repentance, there's no anybody yang bisa hidup. Kehidupan berarti baru mungkin karena pertobatan. Mari kita tingkatkan tema khotbah gereja kita. Biarpun jemaat bosan. Ya. Daripada Bapak Ibu mengundang pengkhotbah yang bicara kehidupan, memang disukai oleh jemaat. Kenapa? Jemaat penyakitan. Yang suka tema khotbahnya tentang kehidupan. Yang diperlukan tema khotbah kebenaran. Baru terjadi pertobatan, baru ada kehidupan. Jangan dibalik-balik. Nah, bukan Injil yang disaksikan, tapi Injil yang dituntut. Sekarang menuntut Injil. Seharusnya kita melihat bahwa Injil itu Injil yang diberitakan, disaksikan. Ya, bukan Injil yang dituntut. Injil itu harus begini, harus melayani keperluanku, keperluan jemaat, harus fulfill semua congregation needs. Inilah satu kekeliruan pada beberapa tahun terakhir ini yang saya amati. Bukan Injil untuk semua orang pilihan, tetapi untuk semua manusia. Ini juga satu Injil palsu. Bapak Ibu,
Injil itu untuk semua orang, semua manusia. Ya, termasuk mereka yang sudah mati di luar Tuhan. Ini keliru. Seharusnya untuk semua orang yang memang dipilih oleh Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Siapa mereka, Pak? Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Kita hanya memberitakannya. Ya, yang ke-14, bukan Injil kontekstual, tapi Injil situasional. Ini juga hati-hati. Injil situasional, menyesuaikan seperti bunglon. Injil berubah bentuk jadi warna hijau di daun hijau, jadi warna coklat di daun coklat, atau di dahan coklat, berubah-ubah tanpa pendirian. Injil situasional. Bagi saya harus Injil kontekstual. Injil kontekstual tidak sama dengan Injil situasional. Yang ke-15, bukan Injil inklusif, hanya kelompok tertentu, hanya suku tertentu, hanya keluarga. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau Bapak Ibu masih menangisi jiwa-jiwa di antaranya menangisi keluarga saudara demi keselamatan, Bapak Ibu, Tuhan selamatkan istriku, selamatkan suamiku, selamatkan mamaku, papaku, selamatkan keluargaku. Tapi nggak menangisi orang yang kita tidak kenal, yang belum percaya, dan kita tidak kenal, maka tangisan itu tangisan natural, tangisan alamiah. Tapi kalau tangisan ilahi, I don't know. Tadi malam kami ada malam misi, gereja misi ke sedunia. Dan pembicaranya dari Guinea Bissau, dari orang Indonesia yang menjadi misionaris di Guinea Bissau selama 26 tahun. Dan saya juga menyampaikan sedikit kalimat sebelum berdoa. Kalau kita mengasihi Afrika karena mereka kekurangan, maka itu kemanusiaan, humanism. Tapi kalau kita mengasihi Afrika karena ada keluarga kita di sana, ada paman saya di sana, ada om saya di sana, itu betul-betul etnosentris. Dan itu bukan misi Allah. Misinya Allah. Bukan misi Allah, missing. Yang ada, even though I don't know them, sekalipun aku tidak kenal mereka, but I know they need Christ. Christ love them. So I pray for them and I send money for them. Itulah artinya. Nah, jangan inklusif, jangan eksklusif, harus inklusif. Bapak Ibu, bukan Injil salib Kristus, tapi Injil kebahagiaan. Ini juga saya ulang-ulang. Bukan Injil kehidupan benar, melainkan Injil baik. Pak, nggak perlu benar, Pak. Yang saya perlu itu kebaikan, Pak. Untuk apa itu benar, Pak? Tapi nggak baik. Ini semua kacau. Itu postmodern. Kacau. Lalu yang ke-18. Bukan Injil zaman Rasul Paulus, tapi Injil zaman baru. New Age Movement. Nah, sejumlah Injil palsu ini masih banyak lagi yang saya belum sempat record. Dan akan muncul lagi Injil palsu dalam bentuk-bentuk yang lain. Ataupun mungkin pecahan-pecahan dari sejumlah Injil yang saya kemukakan ini, Injil palsu yang saya kemukakan ini. Bapak Ibu, tidak ada Injil di luar Alkitab. Kesimpulan saya, tidak ada Injil di luar Alkitab. Injil di luar Alkitab bukanlah Injil, tapi Injil yang lain. Dan Injil yang lain itu adalah Injil palsu. Jangan begini. Palsu itu jangan tunggu 100% melawan Tuhan. Enggak. Bagi saya, dia melenceng 10% saya sudah palsu. Ya. Kebenaran itu sudah berkurang 10% sudah palsu. Jangan tunggu, Pak belum sadis banget Bapak ini. Nanti Pak begini, kalau kebenarannya total 100% keliru, salah 100%, baru palsu Pak. No. Saya berpendapat bahwa walaupun hanya 5% kekeliruannya sudah palsu Injil. Karena Injil itu kebenaran utuh. Ya, maka mari hati-hati. Jangan sembarang bicara. Mari tingkatkan belajar untuk bertanggung jawab. Maka saya mengatakan orang yang berkata, tidak perlu sekolah teologi untuk melayani Tuhan. Di mana ayat Alkitabnya? Ini adalah ajaran setan-setan. Orang ini dipakai setan untuk merusak gereja. Kita saja yang belajar, bergentar untuk khotbah sembarang ngomong. Dan tunjukkan pada saya, orang yang tidak sekolah, yang dipakai Tuhan. Sampai sekarang bersetia sampai mati. Tunjukkan pada saya. Ya, Bapak Ibu, walaupun saya tahu juga bahwa banyak orang yang sekolah tapi hidupnya tidak benar, ajarannya pun tidak benar. Tapi bukan itu. Dengan rendah hati kita belajar Injil. Dan dengan rendah hati kita mengajarkan Injil. Bapak Ibu. Injil palsu dari pelayan palsu. Nabi palsu bernubuat sesuka hati. Dan mereka ini Bapak Ibu mengikuti bisikan hati mereka. Namun mengatasnamakan Tuhan. Itulah pelayan palsu.
punya Injil palsu. Yeskiel pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dengan bisikan hati, jadi pakai perasaan-perasaan saya. Khotbah yang tanpa persiapan itu bisikan hati. Itulah kecenderungan bahaya besar kita pengkhotbah palsu. Yang suka atas nama Tuhan. Tadi malam Tuhan bicara padaku. Saya khotbah ini mohon maaf ya. Ini gaya penipu. Ya, kenapa? Mengatasnamakan Tuhan. Dan sesuka hati bicara. Hati-hati. Dan sesuka hati jemaat bicara. Ini Injil palsu dari orang. Lalu khotbah mereka dianggap isapan jempol. Kenapa? Sebagaimana dilaporkan oleh 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Kenapa? Khotbahnya bukan substansi. Khotbahnya ringan-ringan, yang lucu-lucu, yang pokoknya orang tertawa, dan orang petunjuk-petunjuk langkah-langkah hidup, rahasia-rahasia hidup sukses, 1, 2, 3. Bagaimana membangun keluarga yang sehat, 1, 2, 3. Mohon maaf, isapan jempol. Itu dia maksud isapan jempol. Dangkal. Hanya permukaan kulit. Tuhan tidak mengutus mereka dan tidak berbicara kepada dan melalui mereka. Jelas sekali. Tuhan tidak mengutus mereka dan Tuhan tidak berbicara melalui mereka. Yeskiel pasal yang ke-13 ayat 6-7. Mereka adalah penipu atas nama Tuhan. Sebagai penutup ada pernyataan demikian dari seorang pendeta Paul Wasser. One of the greatest crimes, ya, salah satu kejahatan terbesar yang dilakukan oleh orang Kristen generasi ini, yaitu mengabaikan Injil. Salah satu kejahatan terbesar yang dilakukan oleh orang Kristen generasi ini, yaitu mengabaikan Injil. Bapak Ibu, Injil yang saya ngomong ini, yang saya sampaikan ini bukan Matius, Markus, Lukas. Tapi Injil Yesus Kristus yang kalau kita tulis menjadi ribuan halaman dan tidak cukup dipelajari sepanjang hidupmu. Dan dia melanjutkan, and it is this kalau kita mengabaikannya, maka semua masalah kemudian muncul daripadanya. Kalau kita gereja-gereja mengabaikan Injil, maka tidak heran gereja penuh masalah. Dan hidup gereja 20 tahun, 30 tahun hanya demi menyelesaikan masalah. Tidak lagi menginjili. Kenapa? Karena memang kehilangan Injil. Dan Injil palsu yang menguasai. Peringatan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan yang kedua, terkutuklah dia yang memberitakan Injil lain. Apa artinya? Ya, orang Kristen yang tidak memberitakan Injil adalah celaka. Yang memberitakan Injil, tapi Injil lain, terkutuklah. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Tuhan menghargai setiap orang. Lebih baik dia, ini satu analogi ya, Tuhan sangat menghargai satu orang. Daripada satu orang lemah ini dihargai Tuhan. Dan Tuhan tidak menghargai penipu, penyesat, pengkabar Injil palsu. Digambarkan dengan ambil batu kilangan, ikat ke lehernya, dan lempar orang itu ke laut. Itu satu peringatan bersetuju. Tuhan tidak senang dengan penipu-penipu, dengan pemberita Injil palsu. Bapak Ibu, akhirnya kiranya Tuhan memulihkan gerejanya dengan cara memulihkan Injil dalam gerejanya pada masa kini. Sekian dan terima kasih.